Itu dia fokus ketika dia ngelihat, ketika dia membangun strategi ekonominya itu fokus pada masyarakat bawah dan kemudian terlalu memanjakan masyarakat atas. Jadi kita nggak bisa akan membanggakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi kelas menengahnya turun. Itu benar-benar anomali. Misalkan nih kita politik anggaran kita jor-joran bikin bansos, itu kan kelas bawah seneng kan? Ya. Nggak ngapa-ngapain karena miskin mereka dapat kan gitu, dapat bantuan pemerintah macam-macam kira-kira gitu. Kenapa begitu? Karena mungkin pemerintahnya pengen kebijakan yang populis supaya elektabilitas tetap tinggi ya. Nah kelas menengah itu cirinya memang agak berisik Mbak, karena mereka punya knowledge ya, lebih pemahaman terhadap kebijakan yang lebih bagus ya, demokrasi dan seterusnya itu. Akhirnya mereka protes. Nah protes ini kemudian menimbulkan gejolak sosial. Sebenarnya di mana masalahnya sehingga sampai sekarang menurut Bapak saya bisa bilang belum optimal ya Pak ya? Ya masalahnya adalah antara narasi dengan eksekusinya ya. Ini jumlah antara penurunan tingkat pengangguran terbukanya dengan kenaikan setengah penganggur itu lebih banyak yang naik setengah penganggurannya. Selamat malam Pak Eko. Ya, selamat malam Mbak Priska. Ya, Pak Eko, soal pidato kenegaraan Presiden tanggal 14 Agustus, gimana Bapak? Ya. Langsung saja Pak, ini okay. Secara paket lengkap gimana Indef melihatnya? Kalau secara paket lengkap ya saya melihat keseluruhannya memang beberapa aspek yang sangat fundamental yang sebetulnya diperlukan oleh bangsa ini gitu ya ke depan itu memang disampaikan ya, secara naratif ada begitu. Tapi kalau kita bicara soal angka-angka nih Mbak ya, beberapa asumsi makro yang disampaikan menurut saya ya terlalu optimis begitu ya untuk situasi sekarang, dengan challenge yang beliau juga sampaikan tidak mudah begitu mencapai katakanlah 6% di 2027 ke tahun depan ya, dan juga kemudian beberapa asumsi ikutan seperti nilai tukar rupiah ya 17.500 di tahun depan ya tentu itu juga tidak mudah begitu. Bahwa memang secara politik yang namanya target memang harus katakanlah sedikit di atas dari kemampuan. Ya dari kira-kira gitu ya, dari rata-rata begitu untuk memacu kan sebetulnya begitu ya secara politik. Tapi juga kita harus memberikan sinyal yang sebetulnya realistis ya ke market begitu. Berapa capaian yang kira-kira memang bisa dilakukan di tahun depan begitu. Sehingga ya ini nanti sebetulnya bahwa peluang untuk ke 6% bukan berarti tertutup sama sekali, tetapi memastikan untuk mencapai 6% di tahun depan itu memang butuh kebijakan ekstra ya dan juga upaya ekstra ya, tidak hanya berbasis dari mengandalkan belanja yang sekarang tahun depan itu sekitar 4.000 triliun begitu. Kira-kira itu. Baik, kalau dalam hal hilirisasi, industrialisasi dan ekonomi kerakyatan, apakah strategi ini cukup untuk mengangkat Indonesia dari 5,29% ya Pak ya? Sekarang ya, menjadi di triwulan kedua menuju ke 6%. Nah, ini menarik ya. Secara strategi sebetulnya kata-kata industrialisasi tadi memang adalah harus menjadi bagian utama dari bagaimana politik anggaran di tahun depan ya. Bahkan harus mulai dari tahun ini begitu. Tetapi kalau kita lihat ya dari belanja yang ada ya dan katakanlah ya upaya-upaya yang akan dilakukan di tahun depan itu sepertinya kata-kata hilirisasi dan industrialisasi itu ya hanya terucap sebagai salah satu pilar di 8 strategi itu ya, tapi tidak terlalu terelaborasi di dalam ini ya, dalam belanja ataupun juga dalam narasi Pak Presiden sendiri begitu. Selebihnya kan tanggal 14 kemarin itu beliau banyak bicara soal beberapa pencapaian lebih ke aspek sosial ya, sosial ekonomi yang lebih ke grassroots ya. Mungkin karena beliau juga berharap banyak masyarakat kelas bawah yang tersampaikan ya ide-ide seperti misalkan pembangunan sekolah semacam itu ya, atau yang lainnya juga MBG ya sebagai program prioritas ya, Koperasi Merah Putih dan seterusnya. Tetapi yang sebetulnya sangat kita perlukan memang adalah strategi industrialisasinya ya, atau hilirisasinya gitu ya. Ini quote and quote ya bisa kita katakan
ya hampir sama ya, hilirisasi kan bagian dari industrialisasi, walaupun konteks industrialisasi tentu lebih luas begitu. Tetapi sampai ke level implementasinya itu menurut saya masih sangat kurang. Padahal kalau kita bedah pertumbuhan ekonomi triwulan kedua ini ya, industri kita sedang melambat. Ya, pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi, dan itu sangat butuh dorongan dari politik anggarannya dan juga strategi ke depannya begitu. Oke, tapi sebenarnya industrialisasi, hilirisasi itu kan sebenarnya sudah digaungkan dari bertahun-tahun yang lalu, Pak. Benar. Begitu. Sebenarnya di mana masalahnya sehingga sampai sekarang menurut Bapak saya bisa bilang belum optimal ya, Pak ya? Ya masalahnya adalah antara narasi dengan eksekusinya ya. Jadi di nota keuangan yang menarik ya, tadi juga disampaikan ada hilirisasi, ada industrialisasi dan kerakyatan gitu ya. Sebetulnya kalau kita mau bicara pertumbuhan 6%, memang yang harus didorong pertama kali itu adalah hilirisasi dan industrialisasinya itu begitu. Bukan berarti kita meninggalkan ekonomi kerakyatan ya, tetapi ekonomi kerakyatan kan kita tahu itu adalah lebih kepada bantalan ya, sebagai bantalan, sebagai lebih bagaimana daya tahan ekonomi itu sendiri. Tapi bagaimana daya pacunya untuk bisa mencapai 6%, itu yang dibutuhkan memang lompatannya itu harus melalui industri. Kalau tanpa industri agak sulit Mbak, kita bicara angka-angka di atas 5% begitu. Ya seperti hari ini ya, ketika kita lihat industri kita sebetulnya pertumbuhannya masih lambat, bahkan cenderung di bawah pertumbuhan ekonomi, ya pertumbuhan yang dihasilkan hanya 5%-an begitu. Nah ketika mau menuju ke 6%-an, harus industri yang industri berjalan, itu, yang karena di-boost ya Pak benar, ya? karena dari industri itu akan menjawab tantangan tenaga kerja formal ya, yang tidak asal kerja tapi dia kerja punya skill, itu kan dijawabnya harus dengan industrialisasi begitu. Kalau itu nggak terjadi, nanti yang terjadi ya informality ya, jadi sektor informal, sektor-sektor yang ya kerja sekedar untuk bertahan hidup gitu, kira-kira gitu. Nah kalau melihat Indonesia kondisinya sekarang, dari indeks sendiri, mungkin nggak sih Pak Indonesia ini masuk ke jajaran negara maju? Iya, peluang Dan itu. seberapa jauh? Iya, oke. Tentu ya sebagai bangsa kita harus tetap optimis bahwa kita suatu saat bisa mencapai sebagai negara maju. Tapi optimisme kita itu harus diikuti dengan realistisnya ya. Realistisnya apa? Apa yang akan kita lakukan gitu kan? Dan apa yang sudah kita lakukan begitu. Kalau melihat dari perkembangan katakanlah 1 dekade ini ya, pertumbuhan kita nggak jauh-jauh dari 5% sebetulnya Mbak. Padahal untuk mencapai negara maju, pertumbuhan ekonomi kita ya katakanlah 15 tahun ke depan itu harus minimal 6%. Sehingga masih ada gap sekitar 1% kan. Nah tapi untuk melompat dari 5 ke 6 itu nggak mudah ternyata ya. Apa yang harus dilakukan, dan waktunya semakin pendek. Karena negara maju itu biasanya diikuti dengan tingkat produktivitas tinggi dan itu disupport oleh anak-anak muda. Nama kerennya itu bonus demografi gitu ya. Nah bonus demografi kita itu tinggal tersisa 15 tahun ya, atau sekitar 3 kali pemilu lagi begitu. Kalau kita nggak manfaatkan benar-benar gitu ya bonus demografi ini, maka ya sulit nanti ke depan kita akan jadi negara maju gitu. Sehingga menurut saya ya peluang itu masih ada, tapi pastikan politik anggarannya itu memang menyasar pada tujuan untuk menjadi negara maju ya. Untuk jadi negara maju, biasanya ciri negara maju kan masyarakatnya ya, sumber daya manusianya itu juga relatif berkualitas lah, kira-kira begitu bahasa kerennya gitu ya. Nah itu tentu dasar berkualitas adalah pendidikannya begitu ya. Oke, sudah mulai dibenahi dengan makan bergizinya, tapi nggak cukup. Harusnya sejahterakan juga dong gurunya begitu kan. Kita masih menunggu Pak yang itu Pak. Ya itu bagian dari ininya ya. Yang kedua, bangun industrinya. Hampir semua negara-negara yang maju atau menuju negara maju ya saat ini itu memang mereka kompetisinya itu di industri ya. Industri mereka mulai maju gitu ya. Dari situ akan menjadi tanda-tanda negara maju. Kalau posisi hari ini industri kita itu sedang stuck ya, atau bahkan turun, ya sebetulnya secara realistis tantangan menjadi negara maju tadi ya, mimpi menjadi negara maju tadi masih jauh ya begitu. Tapi Pak kalau melihat klaim dari pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi itu mencerminkan kondisi real di masyarakat tidak? Kalau real masyarakat kan itu umum ya ini ya. Ada masyarakat atas, masyarakat kelas menengah dan bawah ya. Nah, secara keseluruhan Bapak? Secara keseluruhan saya bisa katakan ya ini lebih mencerminkan masyarakat menengah atas ya. Artinya apa?
pertumbuhannya naik gitu. Kalau kita rata-rata semester 1 ini kan 5,45% Mbak ya. Itu lebih baik dari capaian tahun lalu ya. Tahun lalu itu secara tahunan tuh 5,11. Berarti sudah mulai ada peningkatan. Tetapi sayangnya kalau kita bedah dari sisi katakanlah kelas-kelas masyarakat yang tumbuh, nah kita bisa melihat tuh kelas menengah ke bawahnya bertambah ya, artinya mereka turun gitu ininya. Tapi yang menengah atasnya yang naik gitu, yang lebih banyak gitu. Pertumbuhannya tambah gede gitu ya, tetapi kemudian kuenya itu kayak ya kontributornya lebih banyak kelas menengah atas. Kira-kira gampangannya gitu. Tidak merata ya? Iya, bisa dikatakan tidak merata. Dan memang kalau kita lihat data dari tidak merata itu biasanya bandingannya namanya rasio Gini atau rasio ketimpangan ya. Itu juga menunjukkan adanya sedikit peningkatan begitu di 2025 kemarin dibandingkan 2026 ini begitu ya. Itu menggambarkan sebetulnya data-data yang mengkonfirmasi bahwa ada ketimpangan yang meningkat walaupun pertumbuhan ekonominya naik begitu. Dan ada kelas menengah yang turun. Ini semakin membuktikan bahwa ya ini mesin ini nggak berjalan secara ini ya proporsional nih, walaupun berjalan pertumbuhan ekonominya naik gitu ya. Oke, dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini diambil dan rencana-rencana dari pemerintah, Bapak melihat bagaimana Pak? Apakah ini memungkinkan untuk pertumbuhan ekonominya menjadi merata, dan tadi sudah dijawab ya tentang gap dari 5, sekian persen menuju 6% itu agak kerja keras dan harus di industrinya yang diperkuat begitu ya Pak ya. Soal pemerataannya bagaimana Pak? Iya, soal pemerataannya begini. Pertama sebetulnya ekonomi itu akan lebih merata kalau kontributor dari ekonomi itu sendiri ya itu lebih ditopang oleh sektor yang sebetulnya bisa dikatakan justru tidak didorong dari budget ini gitu. Artinya pertumbuhan ekonomi yang kita hasilkan hari ini kan sangat ya, walaupun tetap ya secara proporsional juga konsumsi rumah tangga itu tinggi, tapi memang sangat ditentukan oleh gerak dari belanja pemerintah. Padahal sejauh-jauh belanja pemerintah ini hanya sekitar 10% sebetulnya kontribusi ke PDB. Sisanya itu adalah bagaimana gerak sektor swastanya. Nah ini yang menurut saya masih sangat kurang pada momen hari ini itu adalah swastanya kok kayaknya nggak terlalu banyak dikasih kesempatan begitu ya. Beberapa malah ya kemudian quote and quote lebih banyak dikerjakan oleh pemerintah gitu dan BUMN begitu. Padahal ini sebetulnya harusnya membuat politik anggaran 2027 ya, yang saya harapkan itu adalah membuat bagaimana swasta lebih banyak bergerak. Karena kalau swastanya bergerak sebetulnya dia bisa dengan cepat merekrut tenaga kerja begitu ya, dan pada akhirnya nanti itu akan berpeluang menciptakan pemerataan begitu. Karena begini, misalkan nih ya, swasta di sini Jakarta sudah over gitu, sudah terlalu banyak, maka dia akan kepikiran tuh, oh saya mau geser ke daerah lain. Di situ dia langsung menciptakan pertumbuhan ekonomi baru begitu, peluang-peluang baru gitu. Nah, ini akan juga mendorong pemerataan. Nah, bagaimana kemudian strategi anggarannya itu bisa melakukan itu gitu. Nah, cuma sayangnya kalau kita lihat ya, misalkan kita bicara pemerataan tentu harus ada konteks daerahnya. Yang terjadi kan transfer daerah tahun ini juga dipangkas besar sekali gitu ya. Kita sudah lihat atas nama efisiensi, kita sudah melihat banyak daerah ya yang sebetulnya juga mereka juga kebingungan begitu bagaimana untuk memastikan berjalannya operasional pemerintahan mereka begitu. Itu menggambarkan bahwa ya belum terjadi pemerataan begitu, dan ke depan ya 2027 ya ini mumpung nota keuangan ini masih juga dibahas dengan DPR kan nanti Mbak ya. Harapannya kan ini diskusi ini bisa dimasukkan begitu bahwa ya jangan lagi dipangkas atau kalau perlu ditambah tuh transfer ke daerah begitu untuk memastikan daerahnya itu memang punya daya resiliensi yang sama dengan di pusat begitu. Memungkinkan nggak itu terjadi Pak? Menurut saya sangat memungkinkan ya, dan memang menurut saya sudah keharusan gitu. Kenapa? Karena tadi kita melihat ketika dana itu ditarik ke pusat, memang terjadi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Tetapi dari data yang lain ketimbangan juga terkonfirmasi lebih tinggi. Kelas menengah yang tumbuh lebih sedikit, bahkan turun. Berarti bagaimana kelas bawah meningkat? Iya, balikin lagi itu ke daerah, tumbuhkan itu di daerah, biarkan itu bergulir di daerah, dana-dana itu untuk menstimulasi swasta di daerah. Nanti dari situ pertumbuhannya akan lebih merata. Kita akan melihat indeks Gininya kembali membaik gitu loh.
Tapi angkanya sesignifikan dengan yang kondisi sekarang tidak dengan pertumbuhan ekonomi secara umum. Kan dipusatkan ke pusat supaya pertumbuhan ekonominya terlihat cepat gitu ya Pak ya dan tinggi begitu. Nah kalau seandainya pemerataan ke daerah-daerah, apakah mungkin hal yang sama bisa terjadi? Ya memang begini ya, secara katakanlah konteks matematikanya gitu ya, menumbuhkan dengan di pusat, dikontrol dari sentralisasi begini, kan tinggal dialokasikan ke daerah-daerah yang kira-kira memang sudah punya pattern atau katakanlah pola-pola untuk tumbuh cepat, iya gitu ya, misalkan ya ke daerah, dan itu terutama di Jawa biasanya gitu. Memang dengan didisperse atau disebar ke merata ke Indonesia, ada kemungkinan secara pertumbuhan memang dampaknya tidak sebesar kalau dikumpulin di satu satu titik kira-kira gitu. Nah cuma kan ekonomi itu sebetulnya tidak hanya tumbuh kan begitu ya, tidak hanya mengejar 6%. Toh pada akhirnya kalaupun tercapai 6%, orang akan mempertanyakan apakah pemerataannya terjadi, apakah kemiskinannya memang menurun, apakah penganggurannya memang berkurang, kan begitu. Menurut saya jawaban terbaiknya itu adalah memastikan dulu cukup merata gitu ya, tentu tidak bisa semuanya harus dikedaerahkan gitu ya, tapi kembalikan lagi lah gitu ya anggaran yang seperti kemarin, karena daerah itu biasanya membelanjakan ya setidaknya 850 triliun ya setahun transfer ke daerah itu, sekarang sudah di bawah 700 begitu, sehingga ini yang sampai teriak-teriak karena ASN-nya gajinya nggak cukup, maksudnya dananya tidak cukup untuk menggaji ASN begitu ya? Benar gitu, itu kan sebetulnya adalah suara yang benar-benar dari daerah gitu ya, yang menurut saya harus kita akomodasi di tahun depan supaya ya tidak sekedar tumbuh ke 6% tetapi juga merata begitu ya. Walaupun saya lebih sedang sebenarnya mendengar pertumbuhannya mungkin nggak nyampe 6% tapi pemerataannya lebih kelihatan ya. Ke daerahnya itu ada geliat-geliat ekonomi gitu, tidak hanya di pusat begitu. Oke. Hal lain Bapak, Presiden Prabowo ini berulang kali juga menyoroti soal kebocoran anggaran, kemudian inefisiensi birokrasi dan juga dominasi kelompok ekonomi besar. Seberapa besar sih persoalan ini menghambat pertumbuhan ekonomi? Iya, ini juga salah satu problem ya, secara identifikasi menurut saya yang disampaikan oleh Pak Presiden itu tepat ya. Memang ada klaster-klaster ya berdasarkan dominasi ekonomi ya, berdasarkan inefisiensi itu memang terjadi ya di dalam, baik di dalam birokrasi ataupun bahkan di dalam penguasaan modal begitu kan. Nah ini yang sebetulnya secara strategi itu mau digeser oleh pemerintah gitu ya, supaya modal tidak hanya memusat, kapital tidak hanya memusat di satu tertentu ya yang disebutnya oligarki gitu kan ya. Nah di sisi lain dia juga mau memberikan istilahnya shock terapi kepada birokrasi untuk lebih efisien begitu kan. Jadi dari swastanya dia mau coba lakukan upaya pergeseran supaya modal tidak hanya memusat ke satu dua katakan atau segelintir orang. Di sini juga sama gitu ya di sisi birokrasinya. Cuma problemnya adalah ketika ini berjalan tidak seiring gitu, artinya banyak kendala-kendala di situ. Menurut saya hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah pembenahan institusinya dulu begitu. Bagaimana itu dilakukan? Ya misalkan kalau ya kita juga tahu sebetulnya efisiensi yang mau dilakukan baik terhadap daerah itu juga adalah bagian dari bacaan pemerintah ya saat ini begitu, bahwa ya banyak juga kok di daerah yang uangnya nggak dipakai untuk produktif misalkan gitu ya, belanja-belanja daerahnya, rapat-rapat kan sering disampaikan itu juga kan. Itu memang nyata, tapi punishment-nya juga jangan kemudian ditarik, ditarik besar-besaran. Dan nggak semua daerah juga mungkin yang tidak efisien begitu penggunaan dananya Pak ya. Itu ada ukurannya sebetulnya kan. Jadi kita bisa melakukan katakanlah ya reward and punishment-nya harus lebih lebih terinstitutionalize gitu. Jangan dikebiah-biah pukul rata. Kalau kayak gitu nanti ya daerah yang sudah mandiri, kapasitas fiskalnya tinggi mungkin nggak masalah diefisienkan. Pada daerah yang sangat bergantung APBD, ya mereka terseok-seok gitu. Nah demikian juga ya kalau konteksnya adalah bagaimana mendistribusikan capital gitu ya, atau katakanlah supaya modal tidak hanya dikuasai segelintir orang begitu ya. Tentu strateginya ya ini strategi besar begitu, tidak mudah juga karena kita menggeser orang gitu ya. Nah cara-cara terbaiknya itu adalah bagaimana politik anggarannya ini memastikan bahwa
dengan katakanlah misalkan ya mau membantu yang lebih ke UMKM atau industri kecil menengahnya. Itu yang lebih banyak di support dulu begitu. Kalau mereka bisa naik kelas, mengisi menjadi kelas menengah, maka sebetulnya secara strategi itu akan dengan sendirinya dia mengikis tuh yang besar-besar, kira-kira begitu. Artinya sebenarnya niat baiknya sudah ada, tetapi implementasinya belum sampai begitu Pak ya? Ya, saya rasa niat baik ada ya, secara implementasi ini menurut saya masih banyak yang PR yang harus dilakukan gitu ya, walaupun tadi strategi besarnya itu kita cukup paham lah ya gitu bahwa memang akan ada perubahan signifikan, nggak hanya begitu-begitu saja sebenarnya kebijakan ekonominya, tetapi dalam konteks implementasi saya rasa memang masih banyak PR tadi begitu ya. Salah satunya dalam bagaimana memastikan institusinya lebih kuat dulu gitu, supaya nanti ketika mengimplementasikan ide-ide tadi itu memang bisa berjalan dan tidak justru menjadi hantaman balik ya bagi pemerintah sendiri begitu. Ya. Institusi kuat itu bagaimana melakukannya, kemudian mungkinkah itu terjadi dalam waktu dekat? Tapi ditahan dulu Bapak, kalau pertumbuhan ekonomi menjadi mesin pembangunan maka kelas menengah adalah bahan bakarnya. Persoalannya dalam beberapa tahun terakhir justru jutaan warga keluar dari kelompok kelas menengah. Jumlah pencari kerja terus bertambah. Dan apakah ini alarm bahaya bagi ekonomi Indonesia? Kita akan lanjut membahasnya di One on One usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.